誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video ini, kami akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai breakdown dari detail-detail penting pada chapter 231 bagian kedua, serta prediksi untuk chapter selanjutnya. Oh ya, buat kalian yang belum sempat nonton breakdown bagian pertamanya, kami sarankan kalian tonton video itu dulu jika ada waktu. Atau jika ingin lebih simpel, kalian bisa baca aja ringkasan video kemarin di tab komunitas. Nah, kali ini ada dua hal yang akan kami bahas secara mendalam. Dan tentu saja sumbernya dari manganya langsung, bukan teori ataupun opini. Yang pertama, mengenai kekuatan Dark Impulsive siapa yang lebih kuat? Apakah Terano atau Sano Manjiro? Lalu yang kedua mengenai simbol SOS atau simbol minta tolong yang ditunjukkan oleh Sano Manjiro kepada Takemichi. Sebelum akhirnya Maiki ditelan oleh kegelapan yang ada di dalam dirinya. So, buat kalian yang tertarik dan mau tahu mengenai semua penjelasan yang ada pada video kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dengan pembahasan breakdown yang pertama, yaitu siapakah yang lebih kuat di antara dua monster penguasa dunia berandalan di Tokyo ini. Jawaban sederhananya sudah jelas, Maiki lah yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Terano. Karena memang dari sananya Maiki dibuat begitu. Bahkan dari Maiki masih berumur 5 tahun, sampai dengan Maiki berusia 28 tahun di masa depan, Maiki sama sekali tidak pernah mengalami kekalahan atau merasakan kekalahan dalam hidupnya. Inilah yang membuat Maiki mendapatkan julukan sebagai The Invincible Maiki, atau Maiki yang tidak terkalahkan. Tapi kami yakin bukan jawaban seperti itulah yang ingin kalian dengar. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan melakukan analisis perbedaan kekuatan Dark Impulsivity milik Maiki dan juga Terano. Yang pertama, Dark Impulsive Maiki dan Terano sama-sama bisa bangkit atau bisa digunakan ketika kondisi mental mereka sedang tidak stabil. Atau sederhananya, Dark Impulsive mereka muncul setelah teringat dan sadar mengenai kenangan buruk atau hal buruk yang terjadi kepada mereka ataupun orang terdekat mereka. Dalam kasus Terano, kekuatan Dark Impulsifnya bangkit ketika Terano teringat akan kematian ibunya dan juga kenangan masa lalunya saat Terano masih kecil. Sedangkan dalam kasusnya Maiki, kekuatan Dark Impulsifnya bangkit setelah Maiki sadar jika kali ini atau di saat ini Draken sudah tiada. Lalu yang kedua, ketika berada di dalam mode Dark Impulsive, kekuatan dasar dari Maiki maupun Terano meningkat dengan sangat drastis. Hal ini sudah dibuktikan berkali-kali dalam manga Tokyo Revengers ini. Namun sayangnya ada harga yang harus dibayar dengan mahal ketika mereka masuk atau terjatuh ke dalam mode Dark Impulsive tersebut, yaitu kesadaran atau akal sehat mereka. Lagi-lagi hal ini sudah ditunjukkan secara eksplisit dari chapter 229 sampai dengan chapter 231 kemarin. Ketika Terano berada di mode Dark Impulsive, Terano menjadi semakin gila dan semakin lepas kendali. Dia pun melancarkan serangannya secara membabi buta ke arah Waka, Benkei, dan juga Kawaragi Senju. Tidak hanya itu, mata Terano pun digambarkan menjadi putih semua. Namun hebatnya Terano sama dengan Senju. Keduanya diperlihatkan mampu mengendalikan kekuatan Dark Impulsive mereka. Hal ini bahkan sudah ditampilkan secara langsung pada chapter 231. Di mana ketika Terano datang menghampiri Takemichi dan memintanya untuk menyingkir, di momen itu, Terano sama sekali tidak tertarik atau tidak berniat untuk menghajar serta menghabisi nyawa dari Takemichi. Jelas sekali hal ini menunjukkan jika Terano masih mampu membedakan yang mana ancaman dan yang mana bukan. Padahal akan lebih simpel jika saat itu Terano langsung menghajar Takemichi daripada meminta dengan sopan kepada Takemichi untuk menyingkir. Sedangkan hal sebaliknya malah terjadi kepada Sano Manjiro alias Maiki. Ketika Maiki jatuh ke dalam Dark Impulsivity miliknya, jelas sekali diperlihatkan jika Maiki telah tertelan sepenuhnya oleh kegelapan yang dia miliki. Hal ini bisa dilihat dari dua panel manga yang ada di chapter 231 ini. Di mana pada salah satu panelnya, nampak sebuah gambar visual efek dari gigitan sebuah makhluk yang menelan habis dirinya. Bahkan di akhir chapter pun ditunjukkan, jika Maiki secara brutal membantai habis semua pasukan Brahman, Rokuara Tandai, dan juga Kanto Manji yang menghalangi jalannya. Maiki di mode Dark Impulsive benar-benar gelap mata. Dia sudah tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Satu-satunya yang ingin dia lakukan malam ini adalah
untuk menyelesaikan pertempuran antara ketiga geng besar penguasa Tokyo ini dengan cepat, serta mengalahkan Terano yang menjadi sumber masalah dari terbunuhnya Draken. Jadi kesimpulannya, jika ditanya siapa yang lebih kuat antara Sano Manjiro dan juga Tyrannosaurus, maka jawabannya balik lagi ke statement awal tadi, yaitu Sano Manjiro lah yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Terano Minami. Hal ini sebenarnya cukup wajar, mengingat beban mental Mikey yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan beban mental yang ditanggung oleh Terano Minami. Mikey saat ini benar-benar sudah kehilangan semua orang yang berharga bagi dirinya. Bukti jika Mikey lebih kuat sebenarnya sudah dikonfirmasi pada vision atau penglihatan yang dimiliki oleh Hanagaki Takemichi. Pada visionnya tersebut, Terano terlihat sudah mati atau terbunuh akibat terkena pukulan secara terus-menerus ke arah kepalanya. Hal ini sangat mirip sekali dengan apa yang terjadi kepada Kazutora ketika di Arc Valhalla, di mana pada saat itu, Mikey membunuh Kazutora dengan cara yang sama ketika Mikey membunuh Terano Minami. Ya, walaupun hal itu belum tentu terjadi, karena jika sampai Mikey benar-benar membunuh Terano, maka tidak ada jalan kembali lagi bagi dirinya. Dan yang jelas tidak akan ada happy ending atau akhir yang bahagia pada manga Tokyo Revengers ini. Kalaupun pada akhirnya Takemichi berhasil menyelamatkan Mikey dan membuatnya tobat serta kembali ke jalan yang benar, Mikey pun masih harus masuk penjara dan menjalani hukumannya sama seperti Kazutora, karena telah membunuh seseorang dengan sadar dan dengan sengaja. Nah, sekarang kita masuk ke breakdown kedua dari detail kecil yang mungkin kalian lewatkan pada chapter 231 kemarin. Hal ini merupakan sesuatu yang sedang viral atau sedang menjadi topik hangat pada fandom Tokyo Revengers di Jepang. Jadi kami disclaimer dulu ya, jika detail kedua ini bukan Oji-san sendiri yang menemukan, tapi dibantu oleh teman yang menyadarkan kami tentang hal ini. Jika kalian perhatikan baik-baik, pada salah satu panel manga di chapter 231, Mikey sempat melihat tangannya dan berkata sesuatu. Pada bubble text Mikey terdapat sebuah lambang seperti yang sudah kami lingkari ini. Awalnya kami sama sekali tidak peduli, tapi ternyata setelah dicari tahu lebih dalam, lambang ini adalah simbol dari kode Morse untuk permintaan tolong atau SOS. Ini adalah sebuah fakta baru yang sangat mind-blowing. Fakta mengenai Mikey yang mengirimkan kode Morse atau permintaan tolong kepada Takemichi ini bahkan diperkuat oleh panel dari Emma Sano pada arc sebelumnya, di mana pada saat itu Emma berkata, jika Mikey tidak akan pernah menunjukkan kelemahannya kepada siapapun. Nah, dalam 5 tahun ini, mulai dari pertama terbit di tahun 2017 sampai dengan sekarang tahun 2021, satu-satunya momen Mikey minta diselamatkan adalah pada chapter 204. Di mana saat itu Mikey berkata kepada Takemichi, "Please save me," atau "Tolong selamatkan aku." Semua hal tersebut sangat relevan sekali dengan apa yang terjadi di chapter 231. Tepat sebelum Mikey dilahap oleh kegelapan yang ada di dalam dirinya, Mikey sudah lebih dahulu meminta tolong untuk diselamatkan kepada Takemichi dengan cara mengirim kode Morse kepada Takemichi melalui kekuatan ikatan yang mereka miliki. Karena mau bagaimanapun, saat ini Mikey dan Takemichi terikat oleh sebuah kekuatan supranatural, di mana Mikey berperan sebagai trigger bagi Takemichi untuk bisa melintasi waktu atau time leaping. Menarik banget bukan? Kami menjadi semakin tidak sabar. Bagaimana nantinya Ken Wakui akan memberikan upgrade kekuatan kepada sang pahlawan cengeng kita. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.